Aku adalah juaranya. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa, Banci. Hormati aku. Hormati aku. Pria ini berdiri di hadapan semua orang, menghina istri Oscar De La Hoya dan mengejek Meksiko. Suruh istrimu kasih semangat pagi biar siap lawan aku. Jangan sampai jatuh lagi seperti lawan Hopkins, Banci. Kamu saja tidak tahu cara mewakili bangsamu. Jadi semua orang Latin akan dukung aku. Apa yang terjadi di ring pada 6 Mei 2006 bukan sekedar pertarungan tinju, tapi penyelesaian urusan lama. Beberapa bulan sebelumnya, Oscar De La Hoya usia 33 memutuskan kembali ke ring setelah absen 20 bulan. Pertarungan terakhirnya berakhir dengan kekalahan menyakitkan dari Bernard Hopkins lewat knockout dengan pukulan ke liver yang dinilai kontroversial. Oscar hampir 2 tahun meninggalkan tinju, fokus membangun bisnis Golden Boy Promotions dan menikmati waktu bersama istri Millie serta anak-anaknya. Hidupnya memang baik di luar ring, tapi ada sesuatu yang kurang. Semangat itu. Dan dia merasa perlu membuktikan bahwa dirinya masih Golden Boy. Saat timnya memberinya kesempatan melawan Ricardo Mayorga untuk sabuk Dewan Tinju Dunia, Oscar langsung melihat peluang itu. Ini jalan kembali ke puncak. Namun Oscar De La Hoya tidak tahu monster apa yang dibangunkannya. Medina que no le duele. El bombazo de Mayorga, Mayorga va adelante, lo castiga ahora con 2 derechas fuertes, lo tiene en malas condiciones, parece que nos vamos temprano. Violento el ataque de Mayorga y el Vernon wobbling on his feet as he threw the right and he goes down. Ricardo Mayorga bukan petinju biasa. Dia mantan anggota geng jalanan di Masaya, Nicaragua. Seorang pria yang telah selamat dari kekerasan brutal di Amerika Tengah, bahkan sebelum mengenakan sarung tinju. Saat saya memukul Goya, dia akan jatuh dan pipis di celana. Saya berandalan saat jadi ketua geng dan pernah tertangkap dengan pisau. Ini nyata, bukan bohong. Saya tidak seperti Oscar yang main boneka atau sembunyi di balik rok ibu. Mayorga tak kenal batas, tak paham hormat, dan cuek pada norma sosial maupun kesopanan. Menurutnya, peran psikologis sama pentingnya dengan pukulan di ring. Saat menandatangani kontrak melawan De La Hoya, Mayorga memutuskan untuk menghancurkan Golden Boy secara psikologis. Bahkan sebelum bel berbunyi untuk pertama kalinya. Oscar dan Mayorga pertama kali bertemu untuk merekam iklan promosi pertarungan. Semuanya tampak normal sampai Mayorga mulai berbicara. Aku adalah juara. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa, Banci. Hormati aku. Hormati aku. Jangan dekati aku lagi atau aku akan memukulmu. Jangan dekati aku lagi. Hormati aku. Banci! Ini bukan film, ini bukan film. Di sini kamu tidak akan bernyanyi seperti Banci. Ini tinju, anjing. Oscar tetap tenang, tersenyum ke kamera dan bersikap profesional seperti biasa. Mayorga tetap melanjutkan hingga Oscar hilang kesabaran. Kedua pria saling mendorong hingga tim harus melerai, sementara kamera merekam semuanya. Mayorga dan De La Hoya mengunjungi 4 kota dalam 3 hari. New York, Los Angeles, Miami, dan terakhir Manhattan. Setiap konferensi pers berubah jadi pertunjukan grotesk, di mana Mayorga terus menghina, menyerang Meksiko, bahkan istri De La Hoya. Aku juara, badut. Kamu tidak tahu membela bangsamu, Banci. Semua di sini akan mendukungku, termasuk orang El Salvador, Panama, Kuba, bahkan Meksiko. Bangsamu sendiri tak suka kamu karena tak bisa membela mereka. Bilang ke istrimu memarimu nyali pagi-pagi. Iya, kamu berani lawan aku. Jangan ulangi nyerah seperti lawan Hopkins, Banci. Wajahnya mengeras seperti batu, tangannya sedikit gemetar di atas meja. Dan ketika akhirnya berbicara, suaranya pelan tapi penuh dengan janji mematikan. Kamu sudah tidak menghormati 2 hal yang aku cintai. 2 hal. Kemarin kamu bilang sesuatu tentang istriku. Dan hari ini kamu sebut rasku. Dan itu bukan main-main. Aku akan membuatmu KO. 6 Mei, aku akan membuatmu KO. Selama 8 minggu berikutnya, Oscar De La Hoya berlatih lebih keras dari sebelumnya. Ia berlari 15 km setiap pagi sebelum fajar dan berlatih dengan 3 lawan sparring berbeda setiap hari.
membuat mereka begitu lelah hingga butuh beberapa hari untuk pulih. Mayorga merekam dirinya merokok cerutu saat latihan dan mengirimkan videonya ke media. Membual akan meng-KO De La Hoya dalam 3 ronde. Don King sangat senang dengan pertunjukan itu. Namun, ia tak menyadari petinjunya sedang menggali kuburannya sendiri. Aku sangat tidak suka orang itu. Sampai-sampai aku rela bertarung dengannya secara gratis. Aku tidak ingin hanya menang. Aku tidak ingin hanya memukul KO dia. Aku ingin memukul KO dia, membuat jantungnya berhenti dengan pukulan kananku. 4 hari sebelum laga, Mayorga mengancam mundur dan menuntut tambahan $500.000 selain bayaran $2 juta yang dijanjikan. Ada yang bilang dia takut. Ada juga yang bilang dia memanfaatkan situasi. Namun, pertarungan tetap berlangsung. MGM Grand Garden Arena dipenuhi ketegangan. Lebih dari 11.000 penggemar berteriak. Ini bukan sekedar pertarungan, tapi bersifat pribadi. Oscar akhirnya berdiri di hadapan Mayorga dan saling menatap mata. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Mayorga berhenti tersenyum. Di mata Oscar, hanya ada janji rasa sakit. Bel berbunyi. Oscar agresif sejak awal. Langsung menyerang tubuh lawan dan dalam 60 detik, Mayorga terjatuh ke kanvas dengan tidak percaya. Mayorga tries the right hand left hook. Mayorga throwing big shots from the outside or from the get-go. To make he's a price to pay for coming in. Very calm and relaxed. Hit him with a clean left. Mayorga has to have a lot of loop room. He's going to try to beat him with short punches. Di ronde kedua, De La Hoya langsung melanjutkan aksinya. Kecepatan tangannya berada di level yang berbeda. 30 detik terakhir ronde itu, dia melancarkan 7 pukulan beruntun hingga Mayorga terpojok di tali ring dan tampak limbung. The De La Hoya fans in the audience, after all, He's going to leap from his toes. it's always been his most effective punch. It lands again. 2 more shots to the body, and Mayorga just grabs him and pulls him. He blocks that with his gloves. He's blocked many of Mayorga's wild shots with his gloves. Already the reckless aggression that Mayorga usually throws. Sudah jelas ini bukan pertarungan, tapi pelajaran. Copy box numbers in round 1. Mayorga's out, which is very smart. He's not all those wild punches to the outside. Oscar's picked off every one of these shots with his... And when the big shots come, you never see it. Well, But it's an amateur fighter who Ronde ketiga adalah satu-satunya harapan Mayorga. Dia mendaratkan uppercut kanan keras hingga kepala Oscar terlempar ke belakang dan membuatnya sejenak hanya fokus bertahan. Oscar is making Mayorga good shot. uppercut landed flat. Penonton menahan napas, tapi Oscar berhasil mengatasi pukulan itu. Kembali tenang dan langsung membalas dengan kombinasi bersih untuk memenangkan ronde tersebut. 9 punches overall, 23 out of 39. Mayorga trying to get in the body. Mayorga's punch count is dropping. Now he throws 3 back. Best punch of the fight for Mayorga. Oscar met us. Itu momen terdekat Mayorga. Ronde keempat menjadi demonstrasi penguasaan ring yang luar biasa. Clearly had the cleaner, more spectacular shots. Very, very sharp. Beautiful left jab. Beautiful. He's won all 3 rounds. 3-0. Oscar. Mayorga got in the shot in between. Mayorga terus melepaskan pukulan liar dan lebar yang sudah bisa ditebak dari jarak jauh. And those body punches are designed to take... Yeah, Oscar needs to keep busy. Cannot let this guy get him more. Well, if he's not tough, could that be the ring rust that we were supposed to be looking... Well, I'm going to demur here. Oscar menahan hampir semua serangan dengan sarung tangan dan lengannya, lalu membalas dengan pukulan bersih dan tepat saat ada peluang. Wasit memperingatkan kedua petinju karena pukulan rendah, tapi pesannya jelas. Mayorga tidak punya jawaban. Easier to see when you blocked a long looping punch with your gloves than if you blocked a short punch and jabbing twice. Body shot by Mayorga, 2 left hooks to the body by... Changes. Mayorga has his right hand so low. Both fighters not to hit on the back of the head. Get him in the later rounds. That De La Hoya fades. De La Hoya looks so relaxed in this fight that I don't... Di ronde kelima, frustrasi memuncak. Mayorga yang lelah dan putus asa mulai membidik bagian belakang kepala Oscar, sehingga mendapat peringatan keras dari wasit Jay Nadi. De La Hoya
He's fighting. Well, one thing that's been said about respect, a lot of people say, well, Forrest is jab right cross fighter, very similar to Oscar De La Hoya. So far, he's provided a very clear answer to that question. Itu tidak penting. Di akhir ronde, De La Hoya unggul 16/7 dalam pukulan keras yang mendarat. Mayorga menyerang terus, tapi tak ada yang tepat sasaran. Say, looking back, Forrest was Really more with Verdun because it hasn't been that much consistency. Wanted, but it was not that super impressive. It was a very close decision. A lot of people thought Verdun could have gotten it. While Mayorga was punching over him. This is great combination punching. Best punch, and it's Oscar's best punch. Fighting Mayorga requires that you go into the blades of the helicoplicity of punches here tonight. And we haven't seen from him in some way. Kemudian datang ronde ke-6 yang selalu dikenang. Oscar langsung memburu. Mayorga sadar dirinya dalam bahaya besar, mencoba memasang pertahanan dan mundur. People wanted to know if Oscar had become a better promoter than His punches. De La Hoya got his respect in the first round. Namun De La Hoya berhasil memojokkannya ke tali dan menjatuhkannya berlutut untuk knockdown kedua malam itu. Mayorga bangkit di hitungan 8, tapi matanya kosong. De La Hoya with a four-punch combination to the body. Two big shots upstairs. Down goes Mayorga again. Begitu wasit memberi isyarat, Oscar langsung menerjang seperti hiu mencium bau darah. Dia memojokkan Mayorga ke tali ring dan melancarkan salah satu kombinasi paling brutal yang pernah terlihat di ring tinju. 20 pukulan berturut-turut, hook, pukulan kanan, uppercut, semuanya dihempaskan dengan kecepatan supersonik dan presisi sempurna. Kepala Mayorga terpental ke kiri kanan, tubuhnya membungkuk tiap pukulan. Dia kehabisan tenaga. Wasit Jay Nady menghentikan gempuran itu. KO teknis di ronde ke-6. De La Hoya mengenai sasaran dengan 44% pukulannya, sementara Mayorga hanya 17%. Dari 300 pukulan, hanya 58 yang tepat sasaran. Angka-angka itu sudah menjelaskan semuanya. Pria yang menghina istrinya dan mengejek Meksiko itu dihentikan, dibungkam, dan dipaksa mempertanggungjawabkan setiap ucapannya. Pertarungan itu meraih angka yang luar biasa, dengan 925.000 pembelian pay-per-view dan lebih dari 46 juta dolar dalam pendapatan. Namun malam itu, uang bukan hal terpenting. Oscar De La Hoya bertarung bukan hanya untuk sabuk, tapi demi kebanggaan, nama besarnya, dan kini untuk hal yang lebih pribadi. Pada tanggal 6 Mei 2006, dia bertarung demi istrinya, demi Meksiko, dan memastikan bahwa Ricardo Mayorga tidak akan pernah melupakannya. Dan ketika semuanya berakhir, pria yang sama yang tertawa di konferensi pers dan mengejek keluarganya hanya bisa mengatakan ini. Saya tidak terluka, hanya patah hati.